Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan pada kesempatan kali ini ada satu cerita datang dari Mas Wandi di Jawa Tengah. Mas Wandi tidak menyebutkan dari daerah mana ya. Jadi Mas Wandi itu menceritakan tentang satu peristiwa horor yang terjadi sekitar tahun 2003. Pada saat itu Mas Wandi ya usia udah dewasa dan Mas Wandi cuman belum menikah. Nah, waktu itu dia bekerja di sebuah kayak perusahaan pembuatan genteng. Ya, pembuatan genteng itu ada yang analog, ada yang manual, ada yang sudah memakai mesin sederhana waktu itu. Dan ya bekerja di sana kurang lebih udah beberapa tahun ya di situ. Dan Mas Wandi punya seorang kawan di tempat kerja tersebut itu namanya Mas Dewo. Jadi mereka itu dari masa mudanya ini selalu bareng. Cuman beda nasib, Mas Dewo itu sudah menikah. Dan Mas Wandi sendiri itu belum gitu ya. Ya sering diledekin tapi bukan sama Mas Dewo, sama teman-temannya yang lain. Wan, buruan gitu kan, ngapain sih gitu ya, pokoknya banyaklah ledekan-ledekan seperti itu. Cuman lah Mas Wandi nggak ambil pusing gitu ya, dia sendiri memang nggak tahu waktu itu aku itu nggak ada bayangan atau apa gitu ya, lagi suka sama siapa. Soalnya begini, kita mundur ke belakang mungkin sekitar 5 atau 7 tahun sebelumnya. Mas Wandi sama Mas Dewo itu kan teman akrab. Dan waktu itu ada sebuah keluarga yang baru pindah dari kampungnya, itu pindah ke situ. Warga baru lah boleh dibilang ya. Beli rumah di sana, tinggal di situ. Nah, ada seorang perempuan itu namanya Putri. Putri itu menjadi perhatian atau perbincangan pemuda-pemuda di kampung tersebut. Banyak yang ngomongin lah dan menunjukkan kalau si ini suka, si ini suka, si ini suka, seperti itulah. Terjadilah sebuah persaingan. Nah, waktu itu Mas Wandi bodoh amat dengan hal itu ya. Dia itu ya karena deket sama Mas Dewo. Mas Wandi karena apa? Putri itu rumahnya itu sebelahan sama Mas Wandi. Dan ya tentu saja sebagai seorang tetangga begitu ya, ya tahu lebih banyak lah mengenai Putri, mengenai keluarganya. Bahkan mungkin keluarga yang pertama kali disalami oleh keluarganya Putri adalah keluarganya Mas Wandi. Dan dari situ Mas Wandi itu begitu melihat Mbak Putri itu langsung jatuh cinta. Intinya suka lah, sesuatu yang baru, sesuatu yang gemebiar gitu ya di kampung ini. Suka lah Mas Wandi dan nasib gitu ya. Karena itu tadi, rumah sebelahan sama incaran para pemuda kampung. Otomatis apa? Mas Wandi itu banyak dideketin sama anak-anak muda yang lain yang ya dulu nganggep remeh Mas Wandi, tiba-tiba baik gitu ya. Lewat depan rumahnya ada Mas Wandi di depan, mampir ke situ ngobrol-ngobrol. Tujuannya bukan Mas Wandi tapi sebelah rumahnya. Nanya-nanya lah Putri dan segala macam. Ya Mas Wandi namanya, ya aku juga suka sama Putri tapi lah udah tahu aku udah berani gitu ya. Persaingannya itu terlalu berat pikirnya Mas Wandi. Akhirnya ya itu bantu-bantuin orang lah, tapi bukannya nyampein salam atau apa, enggak mau Mas Wandi. Cuman Putri gimana, gini ya, diceritakan yang baik-baik gitu ya. Mungkin diantara semuanya Mas Wandi yang paling tahu banyak lah, yang paling mengenal keluarganya. Bahkan Mbak Putri juga sesekali main ke rumahnya Mas Wandi situ. Cuman karena Mas Wandi ada perasaan jadi agak malu, lumayan cukup menghindar lah. Akhirnya sudah, hari-hari pun seperti itu, rumahnya Mas Wandi itu rame. Dan salah satu sahabatnya Mas Wandi itu namanya Dewo. Dewo itu rumahnya memang agak lumayan cukup jauh, tapi masih satu kampung. Kan dia awalnya nggak tahu gitu ya mengenai kedatangan Mbak Putri tersebut. Begitu memang lagi main, niat tulus main ke Mas Wandi ke situ, ngelihat, Wan,
siapa ituan gitu kan. Oh, itu tetangga baru kok, namanya Putri. Nah, itu langsung diceritakan sama si Mas Wandi, begini-begini. Banyak yang suka kok gitu ya. Orang pada kesini tuh nggak tujuannya main ke aku, tapi tujuannya itu nanyain Putri gitu. Aku enggak, kata si Dewo. Enggak lah, kamu kan memang juga nggak ngerti. Kamu datang ke sini, ya memang mau main ke tempatku kan. Ya iyalah gitu ya. Nah, sebagai catatan, Mas Dewo itu secara penampilan memang ganteng, jauh sama Mas itu. Sama Mas Wandi gitu ya. Itu secara fisik jauh. Mas Wandi sendiri itu orangnya secara fisik ya, nggak terlalu tinggi. Kalau si Mas Dewo itu badan itu proporsional, kayak seorang atlet gitu ya. Dan memang kulitnya bersih, ganteng lah boleh dibilang. Ya, di antara semua yang main ke tempatnya Mas Wandi, cuman Mas Dewo doang ini yang diperhatikan oleh Mas Wandi, yang mendapat lirikan dari si Mbak Putri itu. Saat Mbak Putri tiba-tiba kan keluar gitu ya, ngambilin jemuran atau apa gitu. Semuanya itu nggak ada yang dilirik, kata Mas Wandi. Cuman giliran ada si Mas Dewo di sana, itu Mbak Putri itu ngelirik, bahkan nggak cuman sekali, tapi 2 kali. Nah, di situ Mas Wandi langsung, aku coret namaku, katanya begitu. Aku coret namaku, udah aku kalah gitu ya, udah aku nggak ada harapan. Putri melihat Wandi seperti itu, melihat Dewo yang dengan tampilan seperti itu, ya Mbak Putrinya menunjukkan indikasi kalau ada sesuatu yang menarik nih gitu. Nah, dari situ Mas Wandi itu menyerah lah. Dia tuh kayak membatasi diri, meskipun nggak pernah ngungkapin itu ke siapapun, cuma untuk dirinya sendiri. Tapi ya sudah, kalau memang jodoh gitu ya, kalau memang Putri suka sama sama Dewo udah jelas gitu kan, dia tuh mempertanyakan mengenai Putri. Dan yang penting, catatan penting juga, Dewo biarpun ganteng begitu, cuman dia itu juga nggak playboy gitu ya. Dia itu memang agak sedikit pemalu dan nggak memanfaatkan kegantengan itu tuh untuk ngegaet cewek-cewek yang lain kayak gitu tuh. Pokoknya bener lah. Maka dari itu si Mas Wandi pun kayak semacam merestui, meskipun merestui itu nggak sempet diungkapin gitu ya, dalam bentuk bantuan-bantuan. Akhirnya apa? Didekatkanlah antara Mbak Putri sama Mas Dewo tadi. Semakin deket dari kenal gitu ya, terus sampai akhirnya memang benar-benar serius. Ada kesedihan paling dalam di hatinya Mas Wandi, tapi ya nggak apa-apa, aku harus ikhlas gitu ya. Ini buat cocok Putri sama Dewo menghibur diri dengan seperti itu, dan gak ada kebencian sama sekali. Aku bersyukur Putri itu dapat Dewo. Setauku Dewo itu orangnya baik, bertanggung jawab, kerja juga gak main-main begitu ya. Dan akhirnya sudah makin deket sampai akhirnya mereka pun menikah. Nah, waktu itu Mas Dewo sama Mas Wandi kan memang sudah akrab sebagai teman, tapi belum satu pekerjaan ya. Sampai akhirnya pada suatu hari Mas Dewo itu nawarin ke Mas Dewo. Iya, Mas Dewo nawarin ke Mas Wandi, "Wan, kamu mau nggak kerja di tempatku?" Kondisinya Mas Wandi waktu itu lagi nganggur. "Wah, mau banget, Wo," kata si itu ya. Ini Mas Dewo sama Mbak Putri itu udah menikah ya. "Wah, mau banget, Wo." Akhirnya apa? Nah, per hari itu Mas Wandi bekerja ikut sama Mas Dewo ini di sebuah, yaitu tadi, pabrik genteng. Dan memang pabrik genteng itu sendiri juga masih milik kerabatnya Mas Dewo. Akhirnya ya masuk gampang-gampang aja gitu ya. Bahkan Mas Wandi itu kayak dapat semacam inilah, dijadikan kayak salah satu anak emas di sana. Karena apa? Mas Dewo juga ada rasa terima kasih karena memperkenalkan gitu ya, mempermudah jalannya untuk ya akhirnya sampai jodoh sama Mbak Putri. Waktu pun berlanjut, Mas Wandi bekerja sama Mas Dewo, ketemu setiap hari. Ya, ada senangnya, ada sedihnya, ada ketawanya, ada berantemnya, seperti itu wajar ya. Waktu pun berlalu sampai beberapa tahun, sampai Mbak Putri sama Mas Dewo itu punya 2 anak.
Ya masih kecil-kecil waktu itu ya. Yang paling gede itu aja baru sekitar 4 tahun dan yang keduanya itu memang masih kecil. Mereka bekerja bareng, Mas Wandi juga sering main sama anak-anaknya Mbak Putri. Karena apa? Setelah itu mereka tuh ya tetanggaan. Mas Dewo kan jadi tinggalnya di tempatnya Mbak Putri. Karena apa? Di situ Mbak Putri itu anak satu-satunya. Jadi belum diperbolehkan sama orang tua gitu ya. Nantilah sebentar lagi, soalnya ya itu nenek-neneknya juga pengen main sama cucu-cucunya. Akhirnya ya sudah, Mas Dewo pun tidak ada masalah, ya deket sama teman sama Wandi. Kalau mau begadang ya gampang gitu kan, tinggal lompat juga sampai. Waktu pun berlalu dan pada suatu hari itu ada sesuatu yang nggak terduga. Kebetulan pabriknya itu memang nggak terlalu jauh ya. Dari rumah mereka itu paling berapa 100-200 meter jalan kaki mereka itu kalau berangkat. Ya samper-samperan lah si Mas Dewo sama Mas Wandi. Nah ini sepulang kerja mungkin sekitar jam 5 sore. Waktu itu hari lagi mendung. Memasuki musim penghujan. Jadi dari musim kemarau, ini masih ada sisa-sisa angin yang lumayan cukup kencang. Mereka berdua biasalah jalan gitu ya, bareng gitu kan, sama ada beberapa teman-teman yang lain. Nah ini mereka lagi pulang, perjalanan pulang ke rumah, tiba-tiba, angin dari sebelumnya itu memang udah berhembus. Mereka jalan tek sampai pada satu titik di mana di situ ada sebuah pohon. Pohon yang sebenarnya nggak terlalu besar, tapi pohon itu kayaknya udah mati atau bagaimana gitu ya, udah pada kering-kering. Ketiup angin, brek, pohon itu roboh dan menjatuhi si ini. Ngejatuhin siapa? Si Mas Dewo. Dan seketika itu juga ya kecelakaan itu terjadi di sana. Mas Dewo udah kejepit sama pohon, mungkin ya kena kepala dan yang lain-lain. Nah, di situ si Mas Wandi panik tentu saja gitu ya. Teman-temannya juga panik, langsung ramai di sana. Dan Mas Dewo itu nggak lama gitu ya. Setelah kecelakaan itu, karena kejepit sama pohon-pohon itu kan berat. Ngangkat aja itu butuh neriakin beberapa warga. Nah, Mas Wandi sendiri itu fokus ke Mas Dewo. Kuat, Bu, kuatin, Bu, sabar, Bu, sabar, Bu, sabar. Wan, aku udah nggak kuat. Wan, sini, katanya begitu kan, sini. Iya, Bu, kenapa, Bu? Sabar, Bu. Sini aku mau ngomong, kata si Mas Dewo. Aku mau ngomong, cepetan ke sini. Iya, Bu, kenapa, Bu? Wan, aku titip Putri, aku titip anak-anakku, bilang seperti itu. Kamu ini nggak usah ngomong kayak gitu, kata si Mas Wandinya gitu ya, karena panik. Enggak. Kamu hidup, katanya, cepetan, titip kayak mau mati aja. Mas Wandi itu sempat ngomong seperti itu dan bener aja nggak lama cekik gitu ya. Mas Dewo nggak ada, Mas Dewo itu meninggal di situ. Wah, Mas Wandi ya ngos-ngosan lemes tentu saja gitu ya. Akhirnya apa? Warga udah rame, pohon pun berhasil digeser. Mas Bowonya sendiri itu jenazah bisa dievakuasi di sana. Ya nggak pakai lama, memang udah nggak ada gitu ya. Dan lukanya itu sebenarnya sedikit, cuman karena mungkin di bagian kepala sama kehimpit di bagian tertentu yang menyumbat darahnya kali ya. Jadi nggak sampai ke otak. Terlalu lama, otak pun rusak. Akhirnya kemungkinan itulah penyebab meninggalnya si Mas Dewo. Sedih bukan main. Ya tentu saja Mas Wandi sedih banget karena melihat kejadian tragis tersebut. Jadi begini, sebelum kejadian itu, sebelum pohon itu tumbang, ini nggak tahu, Mas Wandi juga bertanya-tanya, Dewo kok hari ini bahagia banget kesannya gitu ya. Dari pagi sampai siang, sampai sore itu bercanda terus, bahkan sampai pulang. Dia tuh kayak lagi bahagia, menceritakan sesuatu, dan dia tuh jalan duluan terus ngadep ke belakang, begini gitu ya, ngomong ke Mas Wandi, dan ternyata itu perketak, brek, kena si Mas Dewo. Ya kaget bukan main lah, hari itu tuh ada sesuatu yang berbeda sama si Mas Dewo, memang ada yang berbeda, dan ya udah kejadian itu pun selesai.
dievakuasi ke rumah dan sebagainya, memang udah nggak ada ya, udah meninggal, ya diuruslah segala macam sampai akhirnya acara pemakaman pun selesai. Mas Dewo Mas Wandi itu masih lemes, bingung gitu ya, nanti gimana ya, Dewo udah nggak ada gitu. Dah, salah satu sebenarnya penyemangat hidupnya itu adalah Dewo. Ya sering ngomong gitu kan, kamu mau gak tak kenalin katanya. Gua kenalin sama siapa? Ada cewek katanya. Lah aku jangan begitu, ayo semangat. Terus disemangati sama si Mas Dewo tadi gitu ya. Salah satu penyemangatnya, ayo Wan berangkat kerja Wan gitu ya. Males-malesan begitu, nggak enak gitu kan. Iya berangkat. Akhirnya tetap berangkat. Sering diberi semangat semacam itu. Dan ya tentu saja hal ini sangat menyedihkan. Mas Wandi pun terus kepikiran apa yang dikatakan oleh Mas Dewo sebelum meninggal itu. Mas Wandi kepikiran, Wan, aku titip putri, titip anak-anakku. Maksudnya gimana ya? Titip, masa tak ambil ke sini? Ya enggak boleh kata si Mas Wandi gitu. Masa tak ngasih makan atau apa? Aku sih nggak apa-apa. Cuman kan nanti putrinya gimana ya gitu ya. Terus nanti orang tuanya gimana? Mas Wandi tuh belum sama sekali maksud dari perkataan si Mas Dewo. Dan akhirnya apa? Selama beberapa hari itu diampet, nggak diomongin ke siapapun. Dan mungkin karena udah ya kepikiran terus begitu ya. Gimana ya? Akhirnya apa? Disampaikanlah ke kedua orang tuanya. Pak, Bu, aku mau cerita katanya. Cerita apa Wan? Ini masalah Dewo katanya. Nah bapak itu langsung motong. Wan, kalau itu merupakan aibnya Dewo, ndak usah diceritakan katanya begitu. Biar kamu aja yang pegang katanya. Enggak sih Pak, kayaknya ini bukan aib Pak gitu ya. Oh kalau bukan aib terus apa gitu ya, udah cerita aja, kamu tahu lah gitu ya. Jadi gini Pak, sebelum Dewo meninggal itu kan aku di deketnya Pak, tak suruh sabar. Si Dewo itu ngotot, sini Wan sini aku mau ngomong. Dan akhirnya dia ngomong Pak. Ngomong apa? Pesan apa? Dewo itu pesen titip putri sama anak-anaknya Pak. Ini kan bapak sama ibu itu langsung dari posisi mendengarkan itu terus langsung ngasih respon dengan gerakan yang lain gitu ya. Tetap diem. Mas Wandi sendiri tuh masih mikir gitu. Maksudnya apa ya Pak Bu? Aku nggak ngerti. Kalau masa iya titip putri sama anak-anaknya taruh sini, ya nggak enak sama warga ya gitu. Ngomong begitu terus ada masa iya Pak. Kalau misal aku menafkahi ke sana, ya aku ndak enak sama putri sama orang tuanya aku siapa gitu kan. Pikirnya sih Mas Wandi begitu. Bapaknya pun senyum gitu waktu itu sama ibunya. Wan, maksudnya tuh begini. Kamu itu cerita sebenarnya karena kamu bodoh atau pura-pura bodoh kata si bapak. Oh Pak, aku asli bodohnya katanya. Aku memang nggak ngerti kata si Mas Wandi. Aku itu bingung, aku tuh kepikiran itu terus selama beberapa hari Pak. Mas Wandi punya alasan ya karena itu istrinya si Dewo gitu ya. Masa iya mau tak ambil atau bagaimana? Enggak. Nah bapak sama ibunya itu ngomong jadi gini. Dewo itu pesen ya karena Dewo udah nggak ada. Satu-satunya orang yang dipercaya itu adalah kamu Wan. Dan memang betul bahasanya itu titip. Tapi maksud dari Dewo sebenarnya itu adalah kamu jadikan putri itu keluargamu. Maksudnya gimana Pak? Dinikahi kata si bapak. Wah Pak, wah kurang ajar kata si Mas Wandinya gitu. Wih kok bapak kurang ajar gimana? Enggak maksudnya aku yang kurang ajar kalau kayak gitu Pak. Yo enggak lawanlah gini, ada aturannya.
Seorang istri yang ditinggal sama suaminya harus menunggu sekian hari, apa dan sebagainya gitu, masa iddah gitu. Itu ada aturannya seperti itu. Tapi setelah itu nanti barulah kamu berusaha menyampaikan amanah dari si dewo ini. Kata bapak, nyampeinnya ke siapa Pak? Gampang, nanti tak wakilin bapak bagaimana. Loh Pak, aku ndak enak Pak katanya. Nanti kalau dewo marah, terus ngedatengin aku gimana Pak? Orang udah meninggal, datang gimana? Datang ya syukur, artinya dewo hidup lagi. Ya ndak mungkin ya Pak ya gitu. Ya ndak mungkin. Tapi di satu sisi, seneng si Mas Wandi itu seneng. Masa iya aku sama Putri gitu kan? Lah, ya ndak mungkin Putri nggak bakalan mau gitu ya. Mantan suaminya, wah ganteng, keren, baik, bukan main. Lah aku kayak gini, aduh, bukan 11-12 ini. Jauh kata si Mas Wandi ya, tetap nggak pede ya. Sampai akhirnya, nah itu tadi, beberapa hari setelah Mas Dewo meninggal, Mas Wandi itu duduk di depan sendiri. Malam-malam. Biasanya Dewo itu suka main ke situ, suka begadang, suka ngobrol-ngobrol. Malam itu pun Dewo datang. Mas Wandi lagi duduk di sana gitu ya, lagi ngelamun, lagi ngerokok, ngelihat ke arah depan jalanan kampung itu yang sepi, tidak ada orang lewat. Mungkin sekitar jam 10 malam. Duduk di sana sendirian, bengong gitu kan, mikirin. Tiba-tiba, Wan, ada yang manggil. Mas Wandi nengok ke samping kan. Astagfirullahaladzim. Dewo. Iya Wan, ini aku Wan. Kamu nggak usah takut, kata si Dewo itu begitu. Mas Wandinya, aku belum takut, kata si Mas Wandi. Aku belum takut, Wo. Aku baru mau mikir. Kamu kan udah mati ya, Bu. Kenapa duduk di sini? Itu Mas Wandi belum ngeh gitu ya. Dia itu masih ada tenang-tenang karena apa? Menganggap ya itu biasa. Si Mas Dewo pun dengan pakaian keseharian seperti itu duduk seolah-olah di sampingnya si Mas Wandi tadi. Wan, mengenai omonganku yang terakhir itu, sebelum aku pergi katanya, kamu masih ingat kan? Iya, nah ini bener-bener ngobrol. Bahkan apa Mas Wandi sendiri tuh bingung. Kan Dewo udah nggak ada ya, kok dia bisa pulang ke sini? Itu nggak ketemu jawabannya. Itu bukan Dewo atau apa gitu ya. Itu nggak ada sama sekali. Jadi pikirannya tuh setengah ngeblank. Akhirnya Mas Dewo pun, sosok yang menyerupai Mas Dewo, ngomong, ya apa yang kemarin aku omongin, itu aku serius Wan gitu. Dan aku titip Putri sama anak-anakku ya. Itu dia, Wo. Aku ndak enak, Wo. Ya, kamu tanya sama orang tua, katanya begitu. Mereka tuh lebih tahu. Dan memang Mas Wandi kan sudah menyampaikan hal tersebut ke orang tuanya. Ya akhirnya sudah. Oh jadi gitu ya. Kamu udah apa-apa, Wo. Tapi kan kamu masih ada, Wo. Aku sebentar lagi nggak ada. Sebentar lagi tuh benar-benar hilang. Kamu nggak bisa ngelihat aku lagi, Wan. Ini waktu-waktu terakhirku ya untuk menegaskan. Kemarin-kemarin yang mungkin aku nggak sempat sampaikan, intinya begitu ya. Aku titip itu istri sama anak-anakku. Kamu nafkahi Putri ya katanya. Putri sama anak-anakku aku titip. Aku nggak percaya sama siapapun. Aku percayanya itu sama kamu. Karena apa? Aku bisa membaca dari awal kamu juga sudah tumbuh rasa sayang terhadap Putri, katanya begitu. Oh kamu sok tahu, kata si Mas Wandi. Aku itu tahuan, aku itu tahu dari matamu. Cuman betapa hebatnya kamu merelakan itu, gitu ya. Dan ya maaf ya Wan ya, mungkin aku egois. Tapi ya bagaimana lagi gitu kan. Jadi ya sudah, jalannya memang seperti ini dan sekarang mungkin tugasmu atau rezekimu, katanya begitu. Ya rasa sayang yang dulu pernah tumbuh itu yang sekarang aku yakin masih ada,
kamu pupuk, katanya begitu kan. Diomongin seperti itu, hal romantis, hal lembut, itu ciri khasnya Mas Dewo itu seperti itu ya. Omongannya itu kadang agak dalam, Mas Wandi sendiri kadang susah mengerti, memahami itu. Cuman ya sudah, ya udah berarti gimana Bu? Ya sudah, ikuti kata orang tuamu, katanya begitu kan. Oh iya, bapak sama ibuku ngomong gitu ya. Jadi, nah pas baru ngomong jadi mau menegesin, aku harus nikahin putri gitu. Mau ngomong begitu, si Dewo itu udah ndak ada. Serp, Dewo pindah di depan sana, di pinggir jalan di situ. Kok Dewo di sana? Itu Dewo cuman begini, kayak ngangkat tangan kayak dadah begitu doang. Terus udah dia jalan, serp. Disitulah Mas Wandi baru nyadar. Nyadarnya itu apa? Mas Wandi itu ngos-ngosan, bener-bener kok napasku agak sesek gitu ya, kok aku ngos-ngosan begini, kenapa ya? Dan akhirnya dengan sisa tenaga itu Mas Wandi berusaha masuk ke dalam rumah ke sana. Cara merebahkan dirinya pun begitu kasarnya, brak, sampai ranjang tempat tidurnya itu bunyi keras. Nah di situ bapak sama ibunya kan mendengar gitu ya. Kenapa Wandi itu? Akhirnya disamperin lah Mas Wandi sama bapak sama ibu. Wan, kamu kenapa? Itu lagi ngos-ngosan begitu. Wan, kamu kenapa? Gitu. Kayak orang habis lari-lari seperti itu. Kamu habis dari mana? Kamu habis dikejar apaan? Ibu pun ke sana ke belakang ambilin minum. Ini minum dulu. Akhirnya Mas Wandi dibantu duduk, minum dulu, benar-benar ngos-ngosan, deg gitu ya jantungnya. Kenapa kamu kenapa? Udah agak tenangan tuh Mas Wandi. Cerita Pak. Aku nggak tahu Pak, aku nggak habis lari-lari Pak. Tapi aku tadi didatengin sama Bowo katanya. Kok Bowo? Didatengin sama Dewo. Datengin sama Dewo terus gimana? Ya diomongin lah. Diceritakan apa yang tadi dialami oleh si Mas Wandi. Dan akhirnya sudah. Hal itu pun ya sama dengan omongan bapak sama ibunya. Kita masih menunggu waktu, Wan. Dan selama menunggu itu, kita diam-diam aja. Nggak usah yang bagaimana-bagaimana. Kita hormati statusnya putri dulu. Kita hormati, kita hargai keluarganya. Kita jaga nama baiknya. Nama baik Dewo juga gitu. Iya Pak, aku ngerti Pak. Dan akhirnya sudah terus menunggu gitu ya. Sampai masa itu selesai. Dan akhirnya apa? Setelah beberapa hari dari itu, Mas Wandi itu sering ngelihat Mas Bowo. Ini misal Mas Wandi lagi duduk di depan gitu ya. Itu Mas Bowo cuman lewat di depan rumah, diem aja. Terus nengok ke arahnya Mas Wandi itu. Mas Wandi lagi duduk di situ, mau manggil. Wo, kesini Wo, nemenin ngeteh atau nemenin ngopi. Tapi mulut itu kayak terkunci, nggak bisa keluar sama sekali. Mas Wandi pun bingung, kok aku nggak bisa, aku pengen manggil Bowo loh. Wo, bukannya aku sombong dalam hati gitu ya. Cuman mulutku nggak bisa ngomong. Ya Mas Bowo nengok, nanti dia senyum, nanti dia jalan lagi ke sana. Hal itu selalu diceritakan ke orang tuanya. Pak, Bu, aku begini, sudah nggak apa-apa katanya. Jalanin aja, nikmatin aja katanya seperti itu. Akhirnya sudah, waktu pun berlalu. Berita tragis kematiannya Dewo itu pun lambat laun mulai mereda begitu kan. Mas Wandi keluar ke sana, ke kampung, bergaul dengan orang-orang di situ. Obrolan mengenai Mbak Putri itu sudah mulai mencuat. Ya, mengenai statusnya Mbak Putri yang sekarang sudah janda atau apa kayak gitu kan. Ya, dengar-dengar seperti itu. Ada yang mau ngedeketin atau apa gitu. Cuman kan Mas Dewo tetap berpegang pada peraturan ya. Menunggu dulu sampai selesai. Dan akhirnya ditunggulah, itu benar-benar ditunggu. Beberapa orang udah mulai nanya-nanyain, kayak nanyain ke saudaranya, nanyain termasuk ke keluarganya Mas Wandi dan sebagainya. Cuman keluarganya Mas Wandi kan ya tetap nggak bisa gitu kan. Aduh, itu bukan urusan kami atau apa. Ya karena Mas Wandi juga mau maju gitu kan. Nah akhirnya ternyata di belakang ini orang tuanya Mas Wandi sudah sempat ngobrol sama orang tuanya Mbak Putri mengenai ini gitu ya. Orang tuanya pun setuju, nggak masalah. Tapi kan hal-hal itu belum bisa dilakukan dan belum disampaikan ke anaknya si Putri ini. Lagian Mbak Putri sendiri nggak tahu, belum tentu siap gitu kan. Akhirnya sudah
menunggu lumayan cukup lama. Setelah masa itu selesai, keluarga pun akhirnya ngomong mengenai rencana dari Mas Wandi tersebut. Diomongin ke keluarganya secara resmi, dan di situ sayangnya benar-benar gak disangka-sangka sama Mas Wandi, Mbak Putri itu menolak. Karena apa? Bilangnya, aku belum siap ada orang lain masuk lagi ke kehidupanku. Alasannya seperti itu. Mungkin belum waktunya gitu ya. Ya, Mas Wandi menerima dengan legowo. Ya iya sih. Ya, orang aku kayak gini. Lah, mau sebaik apapun niatku, lagian aku ndak mau menjual lah niatnya si Dewo itu gitu ya. Aku kalau ngejual, ngomongin gitu ya, Dewo itu pesan seperti ini, aduh aku jahat banget ya. Ya takutnya Putri mikir-mikir, lah itu strategimu aja gitu kan buat dapetin aku, takutnya seperti itu. Dan akhirnya apa, si Mas Wandi pun menerima hal itu gitu ya. Dan memang Mbak Putri sendiri itu ndak menerima yang lain, meskipun ada beberapa tawaran gitu ya. Ada beberapa proposal, mungkin 3 atau 4 orang itu kayak gitu. Cuman ditolak semuanya, dan sampai itu ya, waktu pun berlalu lumayan cukup lama, sampai beberapa bulan. Tiba-tiba pada suatu malam, ini Mbak Putri lagi duduk di teras sana. Mas Wandi sendiri itu habis jalan, habis keluar, mungkin pulang sekitar jam setengah 10 malam lah. Nah, begitu pulang malam, tumben Mbak Putri itu masih di depan rumah di sana di teras. Put, belum tidur, Put? Belum Mas Dewo, katanya. Belum Mas Wandi, bilangnya seperti itu. Oh ya udah, masuk dulu ya, Put ya. Si Mas Wandi pun masuk ke sana. Sebenarnya nggak masuk, dia mau duduk dulu di depan gitu ya, dan nggak mikirin yang namanya Putri lagi. Karena apa? Aku udah ditolak, ya sudah. Aku harus biasa aja. Nah, duduk di situ ternyata apa? Mbak Putri itu ngelongok begini. Loh Mas, belum tidur? Put, belum, kata si itu ya. Mas Wandi pun nggak menawarkan, Put sini duduk atau gimana, nggak mau gitu ya. Mbak Putri nyamperin sendiri, Mas, tak temenin boleh nggak, katanya. Oh iya boleh. Oh, Mas Wandi grogi banget. Iya boleh lah Put lah, masa nggak boleh. Sebelumnya saat udah menikah sama Mas Dewo itu biasa aja, tapi kali ini dengan statusnya Mbak Putri yang udah sendiri gitu ya, itu mendadak dakdikduk lagi. Nah, akhirnya apa? Berdua lah mereka di situ. Mbak Putri itu cerita, Mas, aku minta maaf, katanya. Kamu minta maaf apa, Put? Kayaknya nggak ada salah, Put. Aku minta maaf karena aku kemarin sempat berpikiran negatif, kata si Mbak Putri. Pikiran negatif apa, Put? Oh, enggak lah, kamu enggak mikir yang aneh-aneh. Loh Mas, kan aku yang tahu, katanya. Oh iya sih, cuman kayaknya enggak lah gitu ya. Enggak perlu minta maaf, kata si Mas Wandi. Jadi gini Mas, aku itu selama beberapa hari itu aku mimpi ketemu sama Mas Dewo. Mas Wandi diem aja, nggak membalas omongan itu. Biarkan Putri itu cerita. Aku mimpi 2, 3, atau 4 kali ya, aku lupa. Beneran aku itu mimpi. Sampai akhir, cuman dalam mimpi itu nggak ngomong apa-apa Mas. Dan akhirnya apa? Pada suatu malam, aku itu lagi mau ke belakang Mas. Malam nggak tahu jam berapa gitu, aku kebangun. Aku ngelihat Mas Dewo, katanya. Loh, lihat Mas Dewo di mana? Dia itu lagi jalan ke depan ke sana. Loh, Mas Dewo gitu kan. Loh, kok Mas Dewo? Diikutin gitu, tak panggil Mas Dewo itu keluar ke sana. Aku nggak ingat apakah nembus atau aku buka pintu atau bagaimana, aku lupa. Mas Dewo berdiri di depan rumah di sana dan ngomong apa, Put? Dia itu ngomong apa yang dikatakan oleh Mas Wandi itu benar, katanya. Aku memang di terakhir kehidupanku, aku ngomong seperti itu. Aku titipkan kamu dan anak-anak ke Wandi, katanya begitu. Jadi dia tidak berbohong. Ngomong seperti itu, Mas. Mbak Putri nangis sesenggukan di sana. Mas Wandi pun sama-sama nangis gitu ya. Mbok, kamu nggak perlu begitu. Kamu udah mati ya udah mati aja. Nggak usah ngurusin orang di dunia ini.
dalam hatinya Mas Wandi gitu ya, Putri ndak mau sama aku ya ndak apa-apa, aku dianggap berbohong ya ndak apa-apa, kata si Mas Wandi. Ya kamu repot-repot kayak gitu kan. Udahlah, Bu lah gitu. Dalam hati cuman ngomong, nggak bisa ngomong Mas Wandi, nggak bisa membalas omongannya Mbak Putri. Dan ya setelah itu, Mas, aku minta maaf, kata si Mbak Putri. Iya Put, nggak apa-apa, aku juga udah ikhlas, nggak apa-apa. Aku kan cuman menyampaikan saja, keputusan itu ya tetap ada di tanganmu. Justru itu Mas, aku kalau permintaanmu masih berlaku, aku bersedia ngomong seperti itu. Mas Wandi pun bersedia. Apa Put? Mbak Putri ketawa langsung gitu. Masa nggak ngerti Mas? Ya beneran aku nggak ngerti. Aku kalau lagi grogi begini, itu begoku tuh tiba-tiba nambah Put, kata si Mas Wandi. Ya tambah ketawa gitu ya. Untuk pertama kalinya Mas Wandi melihat Putri tertawa terkekeh-kekeh gampangannya ya. Sampai mukanya itu memerah gitu. Itu untuk pertama kalinya dan akhirnya ya itu dijelaskan sama Mbak Putri. Ya kalau kamu itu Mas, kalau kamu masih dengan niat yang awal sebelumnya, aku bersedia jadi istri kamu. Itu seperti itu. Mas Wandi pun alhamdulillah. Terus aku harus gimana Put? Itu responnya Mas Wandi yang ini banget katanya. Terus aku harus gimana Put? Ya sudah, aku pulang dulu ya Mas ya, katanya. Mbak Putri pun pulang, kamu pikirin sendiri. Mbak Putri pulang, Mas Wandi akhirnya ngomong sama orang tuanya. Ya orang tuanya alhamdulillah ya wiswan, mungkin itu jalannya katanya. Dan akhirnya apa? Menikahlah Mas Wandi dengan Mbak Putri dengan sederhana, pernikahan sederhana seperti itu. Dan di pernikahan tersebut entah kenapa Mas Wandi itu melihat Dewo itu datang, dia itu hanya berdiri, akad nikahnya itu malam hari ya, sekitar jam 7. Dan di depan sana, Mas Wandi ngelihat ada Dewo tuh lagi ngeliatin Mas Wandi senyum sambil ngangguk begini gitu ya. Terus udah dia tuh balik lagi, Mas Wandi tuh sempat mau, wow masuk sini, mau ngomong kayak gitu. Tapi dia keburu sadar gitu kan. Oh iya, Dewo udah ndak ada, dan yang aku nikahin ini tuh mantan istrinya gitu. Ya wis lah, ya sudah, itu bukan Dewo pikirnya Mas Wandi. Dan akhirnya menikahlah Mas Wandi sama Mbak Putri plus 2 anaknya itu gitu ya. Dan ya itu tadi sesuatu yang didasari rasa tanggung jawab, rasa sayang gitu ya. Alhamdulillah sampai sekarang itu semuanya baik-baik aja. Mbak Putri pun menerima Mas Wandi sebagai, ya memang sebagai seorang suami. Memang kalau dibilang ya Mbak Putri sempat cerita, ya kamu sama Mas Dewo itu ada bedanya. Mas Dewo punya kelebihan begini, punya kekurangannya seperti ini. Mas Dewo itu ndak bisa bercanda gitu ya. Bercandanya itu kurang lucu, kata Mbak Putri. Tapi kamu Mas, kamu itu jago bercanda. Kamu nggak bercanda aja itu udah bikin perutku tuh enak, katanya begitu ya. Kayak gitu, jadi ada plus ada minusnya. Ya seperti itulah akhirnya. Sampai sekarang Mas Wandi ya menjalani kehidupan dengan Mbak Putri tersebut. Udah dikaruniai 2 anak lagi, jadi totalnya anaknya tuh 4. Ya selamat Mas Wandi, dan terima kasih banyak atas ceritanya. Mungkin cerita ini lagi-lagi nggak horor-horor banget, nggak ada pocong, kuntilanak, genderuwo, pesugihan, tumbal gitu ya, yang berdarah-darah atau dicekek atau apa, mungkin nggak ada. Tapi ya semoga cerita ini bisa tetap memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya. Itu aja. Terima kasih atas ceritanya Mas Wandi yang tidak menyebutkan di daerah mana. Kawan-kawan di rumah juga terima kasih banyak atas support dan dukungannya apapun itu. Kawan-kawan subscriber, kawan-kawan membership, kawan-kawan yang udah kasih support dalam bentuk super thanks ke Riam Biru, terima kasih banyak. Kawan-kawan yang udah ngasih like, udah nge-share ke yang lainnya, kawan-kawan yang udah ninggalin komentar juga terima kasih banyak. Kawan-kawan yang sudah memesan bawang gorengnya Wiji, tentu saja terima kasih. Kawan-kawan yang belum sempat memesan, ditunggu pesanannya. Sekarang stok memang lagi terbatas. Dan untuk kawan-kawan yang sudah mampir di channel Lapak Horor juga tak lupa terima kasih banyak. Doa terbaik dari kami untuk kawan-kawan semua. Semoga selalu diberi kemudahan dalam hal apapun, termasuk kemudahan dalam hal rizki,
Yang sakit segera diberi kesembuhan, yang sehat tetap dijaga kesehatannya. Baik, sampai jumpa di episode selanjutnya Riang Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.